Yo sahabat alam, welcome to Kampung Satwa TV. Mari bermain dan belajar bersama kami. Oke, salam lestari, salam edukasi, salam konservasi. Kembali mengudara bersama Kampung Satwa TV dalam program kita Protokom, profil tokoh dan komunitas. Pada kesempatan kali ini kita berada di tempatnya Mas Fajar, tempatnya di VJ Pisentri ya, yang juga, dan ini dalam pas tepatnya ada di Mbah Cokro House Homestay. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol panjang lebar terkait dengan kesehatan dan perawatan hewan barengan dengan dokter hewan kita yang paling progresif dan revolusioner di Yogyakarta. Ini Dokter Ardi Purbo Wicaksono. Oke dok, mungkin bisa dijelaskan dulu pada kawan-kawan, di kawan-kawan sahabat alam kita di sini, pemirsa kita, sejak kapan Dokter Ardi itu menjadi dokter, bagaimana kemudian sejarahnya kok jadi dokter hewan? Kenapa enggak kemudian dari dokter manusia saja kan gitu ya? Dulu malah pengennya di dokter gigi. Dokter gigi awalnya. Nah, terus dokter gigi hewan akhirnya. Oh, dokter gigi hewan. Langsung sekaligus saja, kalau dokter gigi nanti terlalu mahal, terus dokter hewannya. Terus sebentar tadi kan masuknya ke sesi tokoh dan bonus. Sebenarnya saya sendiri bukan tokoh, cuma kebetulan praktisi dokter hewan. Belum tokoh apa-apa, masih juga untuk berjuang. Oke. Berjuang terus merintis dari bawah, bukan siapa-siapa. Enggak dari atas sekalian, iya, atau dari tengah? Iya, maksudnya bukan tokoh, tapi kita ayo belajar bareng. Oke, belajar bareng. Ya. Apalagi tadi pertanyaannya? Sejak kapan kemudian Dokter Ardi ini menjadi dokter atau praktek sebagai dokter hewan? Oh, kalau saya angkatan 2007, lulusnya itu setelah koas itu 2013, karena kalau dokter hewan setelah koas itu bisa praktek walaupun nanti ada surat-suratnya. Sudah sejak 2000? Iya, 2013. 2013, bro ya? 2013. Sekitar 7 tahunan. Iya, 2013 itu saya langsung masuk ke itu pelantikan dokter hewan. Posisi saya sudah di dokter hewan salah satu perusahaan obat nasional, itu sudah ditempatkan kebetulan di Yogyakarta. Oh gitu. Langsung berarti berkecimpung di dunia peternakan, baik itu peternakan sapi atau ayam atau apapun itu. Berarti dokter hewannya perusahaan obat. Itu Ya. dokter hewan apa salah sebab dok? Ya, dokter hewan. Kalau dokter saya hewan. tetap niat saya mendaftar untuk jadi dokter hewan. Yang namanya TS itu mas, Apa itu tes? TS Technical Service. Ya. Oh iya. Itu daftarnya tuh jadi dokter hewan, tetap yang dipakai ijazah dokter hewan. Sebenarnya kemampuan yang diharapkan itu juga dokter hewan. Tapi setelah kesini kan karena ada hubungannya di Gatok ya marketing ya. Iya. Seperti Ya, itu. dokter tapi hanya bisa sidik lah. Gitu. Bagaimana dinamika dan juga suka dukanya atau berbagai macam pengalaman yang bisa dibagi oleh kawan-kawan sahabat alam terkait dengan dunia kedokteran hewan selama ini yang dokter Ardi geluti? Sebelum lulus, jadi saya cerita historinya dulu. Sebelum lulus itu saya udah bantu dokter hewan di daerah Kayu Manis, jadi paramedis, terus jadi tenaga kesehatan untuk membantu dokter di beberapa klinik. Kemudian setelah lulus saya langsung di perusahaan obat yang notabene itu pegangnya peternakan. Jadi di situ ada dua yang sangat berkesan saya. Saya merasa beruntung ketika sebelum masuk ke dunia peternakan saya itu sudah berkecimpung di praktisi hewan kecil atau binatang kesayangan, kucing, anjing, karena sudut pandang pengobatannya itu beda mas. Jadi beda. Kalau di peternakan itu kan yang penting kematian bisa ditekan, terus sisi ekonomisnya. Nah, kalau yang di praktisi hewan kecil ekonominya enggak gitu dipikir, yang penting sehat gitu. Yang penting kalau ngambil tengah-tengahnya, saya bisa main di peternakan, tapi saya juga sangat konsen ke kesehatannya walaupun itu komunal gitu. Jadi banyak
ayam, tapi saya bisa masuk dengan sudut pandang kecil gitu loh. Zoom-nya bisa kayak di praktisi hewan kecil. Itu sih yang berkesan ke saya. Jadi ada beberapa di perjalanannya hingga sampai sekarang gitu. Hewan ternak sebagai hewan yang lebih pada ditekankan pada akses ekonominya dan juga akses untuk dijadikan sebagai hewan konsumsi, tapi kemudian bisa dimanajerial dengan perlakuan seperti hewan kesayangan atau hewan kecil kan gitu ya. Poinnya di sana. Jadi bagaimana kemudian sedikit masuk, apakah perlu memang kasih sayang yang diberikan kepada hewan kecil kemudian juga diberikan juga pada hewan besar yang akan dikonsumsi gitu ya. Itu jadi permasalahan yang tidak dipunyai beberapa peternak. Jadi karena jumlahnya banyak, terus pertimbangan memeliharanya untuk hitungan ekonomi, jadi sayangnya kadang-kadang enggak. Jadi dia cuma masuk ke yang penting untuk duit gitu. Yang penting jadi cepat gede langsung jual konsumsi gitu ya. Itu kalau menurut saya peternak sendiri kan pengertiannya orang yang memiliki ilmu ternak yang punya perhatian khusus kepada hewan ternak gitu. Kalau sekarang di dunia peternakan besar itu orang yang mencari duit lewat ternak. Jadi ada pergeseran. Ketika mencari duit lewat ternak, dia belum tentu tahu ilmunya tentang ternak. Dari situ saya masuk dengan sudut pandang saya sebagai pendamping penghobis. Itu memasukkan sakjane jenengan itu harus senang dulu gitu. Modal awalnya itu harusnya seperti itu. Berarti senang dulu, berarti tadi saya menarik, ada garis bawah sini, ada garis merah di situ tadi. Bahwasanya kalau dulu itu orang yang memiliki ilmu ternak diaplikasikan. Iya. Ya kan jadi dia peternak. Iya. Kalau sekarang orang mencari duit dengan ternak. Gitu. Tapi memang trennya kan begitu di segala bidang. Orang berpolitik jadi politisi, jadi pemerintahan kan bukan orang yang karena senang politik, bukan karena senang, bukan dia juga memiliki ilmu pemerintahan, enggak. Tapi bagaimana kemudian cari duit melalui seperti itu. Posisi sekarang kan seperti itu semua kan. Nah, ini yang kemudian memang terjadi sebuah pergeseran profesional itu. Betul. Itu sangat berpengaruh dari pemeliharaannya sampai sudut pandang untuk mencukupinya misalnya. Karena hitungannya ekonomis, satu contoh saya ambil untuk masalah pakan. Pakan ini dia rela untuk kredit dulu karena hitungannya seperti itu. Tidak membayar dulu, nanti dibayarnya nunggu waktunya beberapa lama untuk ada cash flow muter. Padahal dari situ saja, kalau hewan penghobis itu berapapun biayanya saya beli cash, tapi saya minta pakan yang kualitasnya oke. Itu kan jadi geser. Ketika dia dibayar kredit, ya kita nggak bisa minta pakannya kualitasnya bagus, itu nggak bisa minta. Sebuah profesi, dokter hewan misalnya, dia memiliki sebuah moto ya, memiliki sebuah tagline bersama itu. Seperti saya kan kami di dunia penegakan hukum kita ada yang namanya officium nobile, profesi mulia kan, begitu kan. Ya walaupun kemudian memang ketika itu jadi arahnya sama, ketika itu dijadikan sebagai sarana hanya untuk mencari duit, akhirnya ya sebagai hilang ya. Nah, bagaimana kemudian dengan posisi dokter hewan? Adakah tagline bersama atau yang memang istilahnya jadi pegangan, girohnya, semangatnya, jadinya kebanggaan korpsnya bagi dokter hewan itu apa itu? Menurut saya karena ini ada hubungannya dengan tadi yang melihat kejadian di lapangan seperti itu. Ada tergelitik karena memang ditancapkan waktu kuliah itu mungkin satu-satunya kata yang masuk itu mungkin saya. Apa itu? Manusia meriga satwa sewaka itu. Manusia meriga satwa sewaka. Meriga satwa sewaka. Jadi intinya kalimat itu mensejahterakan manusia lewat kesejahteraan hewan. Jadi itu tadi sebenarnya. Jadi poinnya di kesejahteraan hewan ya. Jadinya kita sebagai pendamping. Kalau saya lebih senang menjadikan teman-teman baik itu penghobi ataupun peternak muncul rasa senangnya dulu sama ternak. Kalau sudah senang dulu, di situ ilmunya akan turun.
Oke. Tapi modalnya senang dulu karena senang itu energinya tinggi. Oh iya, senang bro, senang atau cinta atas nama itu. Begitu itu masuk, kemudian yang lainnya kan ikut. Ada semangatnya, ada kemudian yang lain-lainnya mengikuti kan begitu kira-kira ya dok ya. Nah terus untuk mendukung tadi itu biar ada apa namanya istilah senang, istilah kemudian benar-benar terjadi yang namanya kesejahteraan satwa untuk kesejahteraan manusia itu. Ya. Bagaimana proses-prosesnya atau prakteknya seperti apa? Ada 5 prinsip animal welfare yang sudah disetujui dunia, nggak tahu ya itu. Rumusnya siapa itu? Ya, apakah dari Tuhan Yang Maha Esa atau turun ini jadi kitab bisa suci? cek di Google. Oh iya. Kalau saya cerita sejarahnya itu setelah ini saya lupa ya saya nggak paham. Maksudnya paham, tapi poin-poinnya sebenarnya itu kan lebih kalau saya bisa menyimpulkan di situ bebas dari rasa sakit, bebas dari kecaman, bebas dari rasa lapar, itu memelihara dengan kasih sayang dan tentunya sampai dengan ke sebenarnya habitat atau kebiasaan alaminya itu seperti apa. Itu gue ya mas. Ternyata setelah saya lihat lebih dalam ya, walaupun itu di peternakan, kita lihat ayam misalnya di kandang ayam dengan perlakuan yang telah yang masih ada yang berjalan sampai sekarang, program obat, program desinfektan itu seperti apa? Sebenarnya jauh dari kata nafsu kalau saya bisa ngomong. Oke dok, sebentar. Ada satu poin menarik bahwa saya tadi menyatakan bagaimana memelihara satwa dengan kasih sayang kan gitu ya. Bagaimana kemudian curahan kasih sayang kepada satwa ini yang kemudian menjadikan satwanya menjadi sejahtera kan begitu kan. Ini menarik terus tadi sudah mulai masuk ke ranah apa istilahnya obat-obatan dan kimiawi dan mulai ke alami. Sebentar dok. Nah, perlukah konsepnya sebelum ke sana, bagaimana perlukah kemudian satwa itu setidaknya memiliki peran kembali ke sebagaimana peran di ekologinya. Iya. Peran di ekosistemnya itu apa perlu digunakan juga dalam pemeliharaan satwa? Sebenarnya perannya misalnya itu berarti arahnya ke konservasi atau apa? Arahnya nanti ke kesejahteraan satwa. Karena ketika tadi kan salah satunya animal welfare adalah kebebasan ekspresional ya. Nah, ketika itu tidak diberikan ekspresional untuk ekologinya, tidak diberikan ke fungsinya dia sebagai apa di alam, maka kemudian itu juga akan kesejahteraannya akan kurang. Gimana? Betul. Kalau hubungannya dengan itu memang sebisa mungkin sebenarnya modifikasi habitat itu memang kalau pengen si hewan ini tidak berubah geser sifat atau menimbulkan masalah di belakang-belakangnya ketika dipelihara, yaitu disesuaikan sampai dengan sisi terkecil yang itu biasanya kulino di mana hewannya itu di mana dan suasananya seperti apa. Pokoknya nek ngomong habitat itu sangat dalam mas itu artinya. Jadi kalau ngomong ekosistem pun bukan kalau kita tahunya kan kita cuma ekosistem yang kelihatan ada rantai makanan, ada yang karnivora, ada yang hidup. Di dalamnya itu ada flora yang lebih kecil yang itu juga jadi ekosistem dan itu juga menyangga jadi suasananya sesuai alami. Namanya alami itu sampai ke dalam-dalamnya. Oke. Kuncinya di alaminya ya. Iya. Ini agak makanya saya bilang tadi ini lah dokter salah satu dokter yang progresif revolusioner di Jogja gitu kan. Nah dia ngomongnya program alami sementara dia sendiri prakteknya dengan obat kimiawi. Nah ini gimana dok? Ini kan isi sinyalog teorinya kenyataannya kan lain. Nah ini gimana itu? Ya sebenarnya mungkin saya cerita sedikit karena beberapa tahun saya itu di obat kimia sampai sekarang pun saya masih di obat kimia, masih jadi karyawannya swasta, karyawannya obat, mengambil tugas di beberapa peternakan. Saya melihat sesuatu yang itu tadi saya cerita, ada program pengobatan dengan obat kimia, lingkungannya dimodifikasi sesuai keinginan peternak, tujuannya untuk ekonomis, itu tidak bisa ternyata kalau tidak dikembalikan, tidak melihat. Jadi saya melihat beberapa solusi untuk beberapa permasalahan sampai sekarang ini kan seperti
kita bergantung total dengan obat kimia. Padahal di alam yang namanya nutrisi, kita ambil makanan karena permasalahan di dalam hewan itu sebagian besar dari makanannya. Nah, ketika nutrisinya tercukupi, dia juga bisa jadi obat. Ya, kayak hewan itu aja, dilepas di alam. Ketika dia merasa kurang seimbang di dalam tubuhnya terus terjadi permasalahan, dia pasti mencari bahan-bahan alami. Secara insting dia tahu obatnya seperti apa. Nah, itu yang menjadi dasar saya untuk membuat beberapa rujukan herbal, yang dimana di situ juga ada bakterinya di dalamnya, ada susunan bakteri yang kebetulan ada ahli biologi titip ke saya untuk bakteri, nah saya kombinasikan dengan herbal, ternyata bekerja. Dan ada beberapa permasalahan yang memang teratasi dengan itu. Gitu. Saya berpikir bahwa ketika dia makan di di alam, itu selain nutrisi yang bersifat zat, ada juga pembawanya yang berupa bakteri. Dan itu ternyata benar, Mas. Namanya bakteri itu di dalam tubuh semua ada, bahkan di darah pun ada. Jadi gini ya, ada dua unsur itu yang memang kemudian perlu diperhatikan dalam satwa, dalam pemeliharaan. Yang pertama adalah unsur zat yang pertama. Yang kedua adalah unsur bakterial, kan gitu kan? Atau kalau dalam prinsip ekologi ada unsur-unsur yang hayati itu, ataupun unsur-unsur yang non hayati, kan seperti itu. Kalau nggak salah kita sempat bahas dengan di satwa yang pertama itu. Nah, berarti kalau seperti ini bahasanya kita nggak lagi terjebak pada bentuk. Kita harus tahu hakikatnya, inti-intinya dari bentuk-bentuk yang ada. Iya. Ya kan, contoh mungkin kan, kalau ngomong natural, saya bertugas mendampingi peternakan ayam di daerah Cangkringan sama daerah atas itu namanya Plosoker ya. Itu dulu 4 tahun yang lalu, sebelum 4 tahun yang lalu itu banyak kasus yang disebabkan dari bakteri coli, pencemaran di air. Itu diminumkan di ternak, di dalam tubuh ayam itu bermasalah dan muncul indikasi banyak penyakit masuk di situ. Ternyata ketika disimpulkan lebih lanjut ada bakteri coli yang ada di dalamnya. Bakteri coli. Ketika itu terus saya mencoba untuk meminta dibuatkan tamuan gede itu ribuan liter, kemudian itu difilter secara mekanik, secara fisik ada hijau, liuli dan segala macam itu, baru masuk tampungan besar. Di tampungan besar itu saya masukkan beberapa jenis biakan bakteri yang memang itu alami ada di air jernih, misalnya di bawah beringin. Kalau tong itu kan mesti ada atasnya ada beringinnya. Ternyata di situ dia nyimpen mikrobia tertentu yang buat air itu tetap jernih. Jadi tak masukin di situ. 4 tahun ini sudah alhamdulillah tidak ada coli. Jadi colinya tetap ada, tapi digeser. Komunitas bakteri colinya itu digeser sama bakteri yang kita tanam di situ. Tapi kira-kira ini jadi bakteri invasi yang kemudian justru rusak ekosistem nggak? Oh enggak. Dengan kita kembalikan ke normal, sebenarnya dia membentuk rantai sendiri. Jadi, ada keseimbangan. Iya. Lagi di situ ya. Iya. Lebih bagus lagi sebenarnya ada beberapa peternak yang memang terus gimana cara ngolahnya? Ya dekatnya sumber air, tanamin aja beringin, itu malah lebih oke. Beringin itu nyedot bakteri-bakteri patogen, sekaligus dia menyeimbangkan mikrobia yang ada di air. Jadi minimal banget untuk kasus kejadian pencemaran air. Dan itu terbukti dengan itu saja sudah 4 tahun ini bebas dari coli. Kalau yang di belakang kita ini kemudian dia selalu jernih itu apa juga pakai bisa ada namanya itu yang saya amati benar-benar Bacillus licheniformis itu memang jernih. Bacillus apa tuh? Licheniformis. Ya. Oke. Nah itu memang efeknya kalau seperti ini gumpal, dia akan di bawah itu ada gumpalan jadi satu. Iya. Sebenarnya saya banyak belajar bakteri yang ada di air itu dari teknologi yang digunakan di pemeliharaan udang faname. Udang faname yang ekspor itu, dia kan proteinnya tinggi, dimasukkan ke dalam air. Airnya kan pasti akan ada tantangan khusus.
karena proteinnya bercampur dengan fiber, di mana ada sumber protein pasti akan didekati banyak bakteri di situ. Nah, tugasnya si peternak ini menstabilkan kondisi air agar tetap aman dan support untuk tanaman yang dipelihara. Nah, di situ peralatannya sangat lengkap. Makanya kemarin sempat ngobrol sama satu bagian pemerintah yang dia tuh cerita kalau saya sekarang tugasnya PR-nya membenahi air. Misalnya sarannya sebenarnya kita banyak ilmunya tinggi di pucuk daratan sana, di daerah Trisik ke sana itu pemain-pemain udang tanam itu sudah pakai bakteri. Mau dibuat seperti apa airnya itu bisa. Kalau kita kembali lagi kepada sistem, atau sistem ekologinya misalnya, itu bakteri bisa nggak kemudian nanti dibagi-bagi dia sebagai peran dan fungsinya dalam ekologi. Awalnya sebagai pengikat alam, sebagai predator bakteri lain, atau sebagai pengurai, atau sebagai apa, kira-kira bisa nggak diklasifikasikan seperti itu untuk berbagai macam bakteri? Sangat bisa. Sebenarnya kan miniaturnya kalau kita ngambil sampel masalah tanah itu bisa belajar di pertanian. Ternyata ada fase pertanian itu mengembalikan kondisi tanah dulu, mengolahnya tanahnya dulu. Nah, itu dijadikan acuan untuk sebenarnya tanah yang dibutuhkan itu seperti apa. Dan itu mulai sekarang ini banyak tanah-tanah atau lahan-lahan mati yang kemudian dipakai dengan teknik bakteri, menumbuhkan bakteri di situ, membuat ekosistem bakteri yang cocok untuk bercocok tanam. Seperti itu bisa ya. Kalau kita kan sekarang lagi musim pandemi ini ya, pandemi itu kadang ada virus kan gitu. Nah, bedanya bakteri dengan virus itu bagi kami yang awam beda nggak tuh? Atau podo kan gitu? Itu beda. Itu ada bahasan khusus yang saya tidak sebutkan di sini. Gitu. Itu ada beberapa sanad ilmu. Ada beberapa sanad. Cuplikannya aja. Ini pada enggak atau gimana gitu? Sebenarnya beda, tapi itu berhubungan. Jadi sedikit saya kasih gambaran yang mungkin buat pengembangan pemikiran. Ketika dulu saya menyangka virus itu gelindingan cuma satu. Cuma satu tunggal, nggak ada urusan sama bakteri, nggak ada. Itu mikroorganisme tunggal yang nggak kasih yang lainnya. Ternyata enggak, dia sangat berhubungan. Itu sebabnya kenapa dia tidak bisa hidup sendiri dan harus ada inang. Nah, itu ada hubungannya. Bahkan dengan bakteri itu ada hubungannya. Saya cuma mau menggambarkan akibatnya. Saya nggak mau ke ranah pandemi manusia, tapi saya pegang farm. Saya perlakukan farm itu dengan pemberian bakteri, memasukkan sistem bakteri di dalamnya. Dulu mungkin Mas An juga tahu ya, ada beberapa dosen yang mungkin bakteri itu berefek di ayam. Beberapa itu sempat kita diskusi panjang lebar terlalu pendek. Ternyata kalau kita ngomong bakteri ada efeknya. Ketika pemeliharaan itu dengan bakteri, semprot desinfektannya itu kita pakai bakteri pun kita kembalikan seperti normal harusnya. Ada main dominasi bakteri, itu virus pun sangat jarang muncul. Saya punya beberapa kandang ayam punya kita sendiri, sudah pemeliharaannya dari awal sampai akhir menggunakan sistem bakterial. Bahkan di lendah itu sampai keluar telur sehat, Mas An. Gimana telur sehat itu maksudnya gimana dong? Emang ada telur sakit? Gitu? Enggak, telur sehat itu saya mau menekankan bahwa di sini ternyata masih bisa membuat telur tanpa kontaminan yang berbahaya. Kontaminan yang berbahaya itu apa? Residu antibiotik, terus adanya parasit atau bakteri tertentu, salmonella, ada coli di dalamnya. Kita sampai dicek ke BBPET itu sudah free salmonella, free E. coli, terus residu antibiotiknya itu dicek dari beberapa preparat itu benar yang hilang itu ya. Sudah memang benar. Secara rasanya itu tawar. Jadi telur itu biasanya pecah di tempat gini kan baunya amis. Itu enggak. Terus nanti kakaknya telur hilang gitu. Ya enggak. Namanya telur kan harus amis, harus ini. Ada amis-amisnya. Terus ketika uji kita berikan ke orang-orang yang alergi makan telur
ras pro biasa yang merah kita kasihkan, ternyata cocok dan tidak menimbulkan dampak alergi. Oh, Itu sekarang saya ada binaan di Magelang itu sekitar 1.500 ekor juga dipelihara persis seperti yang kita rujukan di situ. Jadi gitu ya, dari bakteri dia bisa kemudian menyehatkan telur. Saya nggak tahu itu prosesnya seperti apa detailnya, nah itu dicek di ilmu kedokteran hewan ataupun di mikrobiologi. Sebenarnya kuncinya gini mas, saya awalnya saya memang mencari preparat bakteri, namanya itu preparat bakteri yang sudah dibentuk jadi sistem dikasih saya. Nah untuk pengembangannya ternyata bakteri itu ada di setiap makhluk, termasuk tumbuhan. Di setiap makhluk dia pasti punya bakteri. Tapi makhluk kasat mata nggak ada bakteri ya? Makhluk kasat mata mungkin termasuk bakteri. Beberapa herbal itu dia punya bakteri tertentu. Ketika dijuskan atau diberikan lewat minum itu efeknya seperti itu, dia akan sehat, kotorannya pun tidak ada bau, terus kemudian lebih berkualitas. Dan mungkin kalau kita ngomong ramah ekspor ya, itu yang dibutuhkan ketika itu rendah resiko antibiotik dan salmonella itu. Berarti gini ya, istilahnya bakteri itu bisa dimanfaatin untuk dunia hias, untuk dunia peternakan. Bisa. Ini yang di VCP Sentri juga pakai rekayasa bakteri juga. Iya kalau Bapak Joni kan beberapa kali sudah memang ada diskusi, terus kemudian dulu pernah pakai untuk herbal. Ini sekarang juga baru ngejus daun kelor. Iya. Oke. Daun kelor itu isinya multivitamin yang cukup tinggi. Nah ini kehakikatnya dok. Hakikatnya daun kelor itu di dalam zat. Kita kembali macam zatnya tadi ya. Zatnya apa aja? Ada multivitaminnya. Multivitaminnya vitamin lengkap itu di situ. Terus ada asam amino. Asam aminonya juga termasuk lumayan lengkap. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Tapi saya menarik di situ juga ada mineralnya. Mineralnya itu pun cukup lengkap. Lalu hubungannya apa? Karena di guru saya yang mengajari saya itu bakteri itu selalu berikatan dengan mineral tertentu. Mineralnya juga komplit itu ya? Iya, itu mineralnya komplit. Terus fungsinya apa mineral itu? Salah satu fungsinya ketika masuk di tubuh, protein itu dipecah. Pecahan dari protein itu berikatan dengan mineral dulu sebelum terserap, dan itu mempermudah untuk terserap. Ini kawan-kawan ya, kawan-kawan sobat alam ya. Poinnya di sini. Orang-orang dulu bilang dunia tidak selebar daun kelor, tapi dalam satu daun kelor itu ternyata banyak kemudian zat multivitamin dan sebagainya yang sangat komplit. Jadi ya memang miniatur dunia itu mungkin salah satunya dari daun kelor. Ketika ngomong dunia tidak selebar daun kelor. Sudah dok, saya ada sedikit flashback ke tadi bahwa ada prinsip 5 animal welfare gitu ya. Ini kemarin dari kawan-kawan kampung Satwa itu kan kita sudah mulai menyederhanakan itu. Karena dokter aja yang menggeluti itu kadang-kadang untuk ngapal ke 5 aja ya susah. Bahkan kayaknya ini ada yang tumpang tindih pengertiannya. Nah kami coba menyederhanakan bahwasanya kita cukup 3 sila pemeliharaan satwa aja. Yang pertama adalah kandang, kandang, papan, kandang. Terus yang kedua pangan, terus yang ketiga adalah pasangan. Nah, ketika ini nanti sudah kemudian mewakili semuanya. Dia nggak bisa kemudian berekspresi, dia nggak akan dari rasa takut, dari penyakit ketika 3 prinsip ini tidak 3 sila ini nggak tercukupi. Menurut dokter gimana? Bisa nggak itu kita terapkan seperti itu? Ya bisa saja, karena kan dulu kan kita tidak rembukan, sekarang kita menunjukkan untuk disederhanakan ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau ini gampang, yang penting bertanggung jawab ketika kok ada poin yang belum masuk ya setelah masuk yang ada. Bisa. Untuk mungkin bagi kawan-kawan sahabat alam di sini dok, ada pesan-pesan khusus atau apa? Untuk teman-teman penghobi ataupun peternak itu coba lebih memahami
kuncinya pertama memang lebih memahami, itu betul ya, masalah pangan, masalah pakan, masalah hewannya. Kalau memahaminya harus tiga, pangan, pakan, hewannya. Itu menurut saya 3 poin ini di dunia praktis hewan saya masih kadang-kadang juga nyambi beberapa klien. Kalau ada yang sakit kucingnya ada apa, saya datang, saya terapi itu bisa. Banyak permasalahan yang konsultasi ini muncul karena kurangnya 3 poin itu. Masalah hewannya, bagaimana tuh sebetulnya hewan ini nyamannya seperti apa, terus perilakunya alami seperti apa, di mana tempat hidupnya dia alami seperti apa, itu nggak tahu. Terus pangannya apa? Kalau katakanlah sekarang kucing, banyak orang sekarang beli kucing ya cuma dikasih pakan pabrikan. Memang harapannya di pakan pabrikan itu sudah tinggi, sangat tinggi nutrisinya. Padahal namanya juga itu tadi masalahnya. Kalau kita ngomong pakan pabrikan, pakan itu sudah diolah. Kalau kita ngomong nutrisi tadi, padahal ada barang-barang yang kasat mata tadi, yang tidak tampak mata, yang mikrobia itu tadi, termasuk dalam kandungan nutrisi harusnya tidak bisa digantikan dengan nutrisi yang jadi. Itu pangannya, makanya pakan yang normal atau natural itu sangat perlu dipahami. Kalau kurang kita harusnya itu dia aslinya dia makan apa ya, kita sediakan, kita coba untuk memberikan. Makanya memelihara hewan ini bukan sesuatu yang sepele, karena harus belajar, harus tahu ilmunya. Jangan cuma mau beli di pet shop terus wah itu ada masalah nanti ya diterimanya yang seneng. Saya ya boleh. Lah kan nanti senang dokter. Dokter hewannya aneh. Oke kawan-kawan ya, cukup? Iya. Oke, saya dapat poinnya bahwasanya memelihara satwa tidak cukup hanya dengan kasih sayang, tapi juga dengan ilmu pengetahuan. Untuk itu, Kampung Satwa TV hadir untuk bermain dan belajar bersama kami. Oke? Mungkin begitu dok. Tetap sebagaimana biasanya, tetap cintai satwa sebagai wujud cinta kita pada Sang Pencipta. Salam lestari.